Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mayoritas ulama-ulama terdahulu jika mereka bermazhab Syafi'i, mayoritas akidah mereka Asy'ari. Pendiri daripada akidah ilmu mazhab akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau ini berguru kepada ulama lintas mazhab, sehingga beliau itu di awal Hambali kemudian Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan beliau Syafi'i, sebagian mengatakan beliau tingkatan mujtahid dalam fikih, dan sama tingkatan beliau di dalam akidah. Nah, mazhab inilah yang mayoritas ulama mengikuti salafan wa khalafan dari generasi dulu sampai kini, mayoritas. Kalau kita ingin tahu, baca kitab tulisan Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, berjudul Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra. Kitabnya berjilid-jilid, kurang lebih 5 apa 6 jilid, saya lupa itu. 5 apa 6 apa 7. Di rumah ada itu. Kalau kita baca dari awal, ulama Syafi'i, Asy'ari, Syafi'i, Asy'ari. Dan akidah kita dari sejak dahulu di Nusantara ini, akidah kita mengarah ke Asy'ari. Dan memang ulama yang datang ke Nusantara mereka berakidah Asy'ari. Nah, ini akidah yang benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin Nabi katakan sebaik-baiknya raja yang akan membebaskan Konstantinopel, ya, la tuftahanna al-Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayth dzalikal jaysh. Konstantinopel akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya pasukan. Kata ni'mah itu sebaik-baiknya. Tidak mungkin akidahnya salah, Nabi katakan sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya pasukan. Ini hadis ini bisyarah, kabar gembira kepada orang yang bisa membebaskan Konstantinopel. Dan orang itu bernama Muhammad Al-Fatih, sultan raja dari Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Akidahnya apa? Asy'ari, sufi, tarega. Kemudian tentara-tentaranya sama. Kalau memang salah akidahnya, tidak mungkin Nabi mengatakan raja terbaik, pasukan terbaik. Nah, ini Asy'ari. Bahkan ini yang jarang dipublikasikan. Ibnu Taimiyah yang lahir 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah ini punya marahil fil i'tiqad, punya tahapan-tahapan perubahan dalam akidah. Saya pernah mengkaji kitab akidahnya, beliau Al-Aqidatu Al-Wasithiyah. Di situ ada sedikit kerancuan. Tapi kitab-kitab sebelumnya banyak sekali kerancuan. Hal-hal yang bertentangan dengan akidah mayoritas para ulama. Bahkan dikritik oleh Imam As-Subki dengan kritikan yang sangat tajam. Namun dibela oleh muridnya Az-Zahabi. Az-Zahabi adalah murid dari Ibnu Taimiyah. As-Subki belajar kepada Az-Zahabi dalam bidang ilmu hadis, tapi tidak dalam bidang ilmu akidah. Makanya Imam Subki mengatakan Al-Imam Zahabi sentimen kepada Abul Hasan Al-Asy'ari karena dia pendukung Mujassimah. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menjelaskan biografi Abul Hasan Asy'ari setengah hati. Tapi kalau yang ulama-ulama yang berakidah Mujassimah disanjung, dipuji, dan dijelaskan berlembar-lembar. Nah, itu pernyataan Tajuddin As-Subki yang mengatakan Az-Zahabi sentimen kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi terlepas daripada itu, Az-Zahabi ulama dalam bidang hadis, ulama dalam bidang sejarah. Tapi kalau akidah masih dipertentangkan. Salah satu kitab akidah, Kitabul Ulu. Apa arti ulu? Di atas. Atas, al-ulu. Maknanya Allah itu duduk di atas langit. Isyarat yang kita katakan la ilaha illallah, ini isyaratnya Allah di atas langit duduk menurut mereka. Tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu isyarat adalah kedudukan Allah maha tinggi.
bukan Allah berada di atas langit. Makanah laisa makan, pangkat bukan tempat. Cukup kita ikut Imam Ali. Ini ulama banyak berpendapat nih. Ulama fulan, wa fulan. Ada riwayat dari gerbang ilmu. Ini ulama-ulama ini kalau dibandingkan dengan Imam Ali, keilmuannya gak sebanding. Mau mereka secara berjamaah gak ada nilainya di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib, murid tercinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi meriwayatkan Imam Ali menyatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya izharan li kudratihi wala makanan li dhatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy, karena dalam ayat seakan-akan dipahami secara teks oleh sebagian golongan bahwa Allah duduk di atas singgasana. Allah arsy, di arsy. Fis sama yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur perkara dari langit. Berarti arsy itu di langit. Allah di langit duduk. Pemahaman tekstual menyatakan Allah di langit duduk. Tapi Imam Ali menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Bukan sebagai tempat tinggalnya. Dalam kitab At-Tafsir Fid Din ditanya, orang Yahudi bertanya kepada Imam Ali, wahai Imam Ali, aina Allah, di mana Allah? Kemudian Imam Ali menjawab, innalladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah di mana. Wa kaifa Allah, bagaimana Allah? Innalladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Allah yang menciptakan bagaimana, tidak layak mengatakan Allah bagaimana. Itu akidahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ditulis oleh dua ulama besar, Abdul Qahir Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfaraini, mencatat dalam kitabnya At-Tafsir Fid Din. Nah, Ibnu Taimiyah ternyata di akhir-akhir hayatnya pada tahun 707 Hijriah, masih jauh ya, masih jauh dengan waktu wafatnya. Wafat 728 Hijriah. Yang menjelaskan rujuknya Ibnu Taimiyah mengatakan ana Asy'ari, saya Asy'ari, kata Ibnu Taimiyah, itu di tahun 707 Hijriah. Artinya apa? Pendapat beliau yang sebelumnya yang memfisikkan Allah, mentajsim Allah, atau pendapat-pendapat yang menyimpang dari akidah, pendapat itu beliau sudah tidak menggunakan lagi, tidak menjadikan hujah lagi. Beliau sudah merujuk, menarik kembali pendapat itu, dan beliau kembali ke mazhab apa? Asy'ari. Ini yang mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dilihat dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah. Ditanya sanad bagaimana, apakah benar sanadnya ini sahih? Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hadis, ketat menyeleksi riwayat. Kemudian masa daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Ibnu Taimiyah masa yang dekat. Ibnu Hajar lahir tahun 773 Hijriah. Pertobatan Ibnu Taimiyah itu di Mesir. Ketika dibawa ke Mesir, dipenjarakan di Mesir. Kemudian dia keluar bertobat di hadapan seluruh para ulama yang hadir di situ. Dan pertobatan itu ditulis oleh sebagian ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapatkan tulisan ini. Oleh sebab itu kalau kita melihat Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau diberikan pendapat bagaimana si Ibnu Taimiyah, beliau akui Ibnu Taimiyah sebagai ulama. Beliau akui Ibnu Taimiyah sebagai ulama besar, orang yang berilmu. Beliau tidak menjatuhkan, juga tidak memuji. Tapi bagian akhirnya beliau mengatakan Ibnu Taimiyah sudah bertobat dengan mengatakan ana Asy'ari. Zaman sekarang pemahaman yang sudah ditolak oleh Ibnu Taimiyah digunakan lagi. Padahal Ibnu Taimiyah sudah bertobat. Ini kesaksian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Guru-gurunya yang menyampaikan kepada beliau, ada catatan yang mereka tulis dan disaksikan secara mutawatir. Banyak orang hadir menyaksikan itu dari kalangan para ulama.